Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa Waalaikumsalam kembali warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Sobat Pemustaka dalam kegiatan podcast Biru, publikasi bereputasi yang merupakan podcast membahas karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen-dosen keren kita dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kembali bersama saya Nur Hayati, adalah pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang akan membahas karya ilmiah berjudul Physics and Chemistry Test on Aluminium Based Composite Materials and Alternative Material for Manufacture of Brake Drum. Di sini kita hadir dengan pemilik karya ilmiah tersebut, Ibu Prantasi. Moga Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu pada para pemirsa kita, Sobat Pemustika Umsida. Terima kasih Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prantasi Harmi Cahyanti, biasa dipanggil Bu Tasi atau Bunda Tasi begitu, dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Kelihatannya cerah sekali. Di sini kita akan membahas mineral komposit material ya Bu, yang kemudian untuk penggunaan apa Bu kalau boleh tahu ini? Ya, jadi mungkin pemirsa menyimak podcast Bu Tasi sebelumnya gitu ya tentang keterangan komposit. Jadi sebelum menulis ke jurnal itu atau penelitian itu biasanya umumnya ya mesti penelitian. Ya, penelitian dulu. Itu seingat Bu Tasi dimulai dari tahun 2007. Penelitian dosen muda, waktu itu dosen muda namanya. Terus lanjut hibah bersaing. Terus lanjut Strana Strategi Nasional gitu. Seingat gue itu akhirnya kita dapat menulis di artikel tersebut ya. Aku sampai lali Mbak itu Scopus ya Mbak ya. Scopus Ibu. Lali aku. Scopus masuk Scopus ketiga ya. Ketiga itu insya Allah mungkin. Nah, jadi itu adalah penelitian Bu Tasi tentang komposit. Komposit itu gabungan dua material atau lebih ya. Ada matrix sebagai induknya dan penguatnya reinforcement. Nah itu dulu awal mula Bu Tasi itu pengen memang drum brake. Drum brake itu para pemirsa itu adalah roda belakang mobil. Nah itu kan ada drumnya, ada penutupnya. Nah, di dalamnya tadi ada rem kampasnya dan sebagainya. Nah, Bu Tasi bikin drum brake itu. Itu yang biasanya umumnya dari besi ya. Atau mungkin baja begitu ya. Nah, ini abot karena berat atau densitasnya besi itu tinggi ya. 7,8 dibandingkan dengan aluminium yang hanya 2,7. Nah, itu awal mula aku tertarik. Coba deh BPE lebih ringan gitu yang jelas lebih ringan, tapi dia harus kuat. Karena itu Bu Tasi tambahi dengan material keramik namanya silicon carbide SiC. Material keramik. Nah, ini ya ora gampang nyampur tok, misalnya roti gak ngono. Harus ada takaran tertentu. Jadi maka diawali dari dosen muda waktu itu dan seterusnya ya. Mengapa kok sulit Bu Tasi? Jadi Mbak Nur bayangin ya, aluminium itu lelehnya hanya 700 kok hanya ya gede hanya. Titik lelehnya ya itu 700 derajat Celcius aluminium. Sementara silikon karbida SiC itu nilainya 2000. Beda sekali. Piye carane nyampur antara yang 2000 derajat dengan 700. Nek aku ikut titik lelehnya aluminium. Itu silikon karbide paling mek goyang-goyang enggak bisa. Tapi nek aku nglelehno si SiC hilang langsung. Aluminium wis teko surga. Nah, itu ada trik sendiri gitu. Jadi pada waktu itu ya sambil perjalanan itu ternyata si SiC itu memang dipanasi dulu untuk dia bisa lengket tanda kutip karena tidak bercampur. Nemplek tapi kenceng. Memang fungsinya si SiC reinforcement itu. Saya tadi katakan bahwa untuk komposit itu pencampurannya fisik. Jadi dia tidak dua fisik yang berbeda dan dia tidak leleh begitu. Tidak seperti enggak nyampur jadi satu seperti kalau kita semen sama air jadi campur jadi satu kan ya. Enggak gitu. Jadi terus gimana Bu Tasi? Jadi dipanasi dulu memang si SiC itu.
Elingku 600 berapa lupa aku. Ben apa? Kayak wong pijet tuh, ben anget. Ternyata triknya seperti itu, baru kita cor dengan aluminium. Dia fungsinya untuk menguatkan si aluminium itu. Nah itu proses belum jadi drum brake waktu itu. Jadi proses awalnya seperti itu, ya toh. Gimana cara ngecornya? Ngecor iki ya ora gampang. Ngecornya alon-alon bolong kono wis. Gak padet teneh. Jadi ngecor pun menuangkan dalam hitungan detik. Nah, kayak gitu itu kan suatu tahap-tahap penelitiannya. Perhitungannya harus benar-benar ini. Betul. Jangan sampai kenapa Bu Desi? Karena nek ngecor alon-alon selain bolong, kok enek fase lain, fase itu anggaplah bahan lain yang dia itu koyok kerikil dalam sepatu. Jadi gak iso tercampur kan ngelorok toh gare bolong dan sebagainya gak ngenak itu lah itu juga satu trik lagi. Akhirnya jadilah cor-coran sudah jadi. Waktu itu aku ngecorin endi ya. Karena besar ya. Kalau besar itu biasanya dia ini anunya itu pasir. Elingku waktu itu di Gedangan aku ngocornya. Drambingnya lumayan loh, drambingnya lumayan ukuran berapa ini ya? Kami di teknik gak boleh yang kecil ya. Sekitar mungkin 25-an mungkin diameternya itu. Itu sekitar itu. Jadi ngecorku itu elingku di Gedangan dan itu pakai pasir. Itu pakai bengkel mana, Bu? Bukan, kita UMKM itu. Oh, di UMKM. Dia itu biasa ngecor apa ya kemarin alat musik bopo kan. Bu Desi juga hunting waktu itu ya tahun piro itu. Jadilah drum brake. Cor-coran tuh enggak mulus gini, Mbak. Dia ada risernya. Riser tuh tempat tuangan iku kudu dipotongi dulu dan sebagainya. Nah, itu satu proses juga. Jadi tidak segampang itu untuk langsung diaplikasikan. Jadi harus menghitung dulu. Iya, semuanya sih. Komponennya supaya kemudian pas ketika dicampurkan. Nah, pada waktu dulu pasti Bu Desi masih ingat itu. Karena deg-degan ya. Dan dana penelitian juga enggak banyak ya. Itu uji cobanya jambeknya tidak di mobil Avanza. Avanza itu baru aja. Di mobil Jimny Kotrek itu loh, Mbak. Apa iku jenenge? Jimny Kotrek iku sing cuwilik kae sing jek murah saiki gak ono wis. Oh ya ndak ada produksinya jadi bingung bayar pasti sih. Karena uji cobanya iki sing mencoba. Nggih. Jadi saya pasang di situ. Kemudian kita walaupun pakai Jimny jelek itu ujinya sampai Wiyung Surabaya. Kan untuk ketahanan. Kita uji ketahanannya. Karena aluminium kalau dia sendirian saya yakin lewat dan juga kuat panasnya. Tapi kalau sudah dikasih dengan reinforcement SIC tadi, alhamdulillah jalan. Kenapa Ibu memilih itu? Apa alasannya? Pertama tadi, kayak drum brake-nya kan dari besi berat ya. Terus Bu Desi coba aluminium. Biasanya penggantinya itu banyak aluminium. Nah, permasalahannya kira-kira tak kei reinforcement apa ya gitu jenisnya. Itu harus keramik, makanya Bu Desi pilih SIC. SIC itu karena dia ketahanan alusnya tinggi. Dibanding yang lain, kenapa? Oh iya, kalau logam kalah, menangan keramik, Mbak. Menangan keramik. Lebih tinggi keramik. Terus tahan panasnya juga. Jadi akhirnya Bu Desi mencoba untuk memilih SIC itu. Sebenarnya teman-temannya masih ada tuh Bu Desi, ada sih. AL2O3 aluminium. AL2O3 ya. Namun bedanya teknik dengan mungkin yang MIPA ya. Kalau mereka biasanya akurasinya 99%, regane mahale sing awati wis uprit entuke. Kami nggak mungkin teknik toh. Jadi Bu Desi ambil SIC yang teknik, murah iku sak karung dhisik iku mek 120 lho. Satu karung. Lah aku nek sak mene lho, gak cukup dengan iki. Duitnya nggak cukup sebenarnya. Walaupun nanti masih di mes itu apa? Disaring. Masih disaring sih. Jadi harus menghitung komponen biayanya juga supaya kemudian teknik itu teknik itu. Biar balik. Bedanya teknik dengan ini ya, nggih. Barangkali MIPA itu wis pokoke garap. Nek teknik dihitung. Wah, ini gak kontine duit gak ono ra iso iki. Karena kemudian aplikasi sehingga kemudian harus dihitungan juga cost-nya. Terus ini Bu, seberapa besar sih pengaruhnya material ini kemudian untuk pengembangan drum brake? Ya, jadi itu kan tahapnya banyak ya, dosen muda,
hibah bersaing, Stranas, Ragi Nasional, sehingga akhirnya kan dana alhamdulillah ada, bisa dipakai di Avanza, ya toh, di Avanza, diuji juga. Jadi setelah kami coba uji semuanya keausan dan sebagainya, kita nguji FGD itu dengan biasanya orang sos pasti ngerti. Aku panggil bengkel-bengkel serotok gede termasuk Astra untuk mencoba itu gitu. Terus dia coba itu kan hubungannya mbek ngerem Mbak ya. Ngeremnya makan pura ngono. Nah, kemarin enggak kemarin tahun piro suwi ya gitu ya. Jadi masukan mereka itu tadi, Bu, oke, secara drum brake-nya oke, tapi komponen dalamnya yang hubungannya dengan rem sistem, yang rem kampas dan itu juga harus ngikuti. Ojo beda bahane, make sense juga sih sebenarnya. Jadi iso drum brake-nya sama si brake sistemnya, iku kudu enek linge, ojo beda-beda gitu. Nanti hasilnya nggak bagus jadi ngono. Nah, itu masukannya ya. Tapi sampai saya guru tak garap. rem kampas ada dari bahan-bahan lain. Atau gimana Ibu? Rem kampasnya masih saya bikin tapi tidak dari AL dan SI ya, SIC ya. Kalau yang lainnya masih lah mahasiswa dan sebagainya gaya bahan-bahan lain, tapi belum. Iya, kejane harus sama nggih karena kemudian masukan dari mereka begitu. Supaya kemudian ketika diuji itu mereka setara. Iya. Sing membuat Butasi senang dan diterima di jurnal itu kan karena dia mengurangi nilai aus yang tadinya gede, menggunakan ini jadi kecil. Ya, karena material ini ya apa? SIC-nya itu yang berpengaruh itu. Terus kuda ketahanan panasnya, dia juga lebih kuat juga. Jadi nggak cepat panas lah. Beda dengan kalau walaupun pakai besi. Kalau aluminium juga kalah Mbak karo besi. Tapi kan ada SIC yang 2000 itu. Yang menguatkan itu tadi. Betul. Kalau pakai cuma SIC aja nggak bisa. Nggak bisa. Dia hanya keramik itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena itu kemudian itu harus logam. dicampur. Yang tadi aku bilang metriknya dari logam. Harus dari logam. Dari polimer, dari keramik. Itu untuk masing-masing aplikasi lah. Sementara drum brake itu logam ini. Buatnya dia harus dari logam, dikuatkan dengan keramik itu. Sudah pernah buat juga dengan pakai baja Bu? Enggak. Kalau yang juga. Itu justru karena aku membuat aluminium karena mau mengganti si baja itu. Supaya karena masanya lebih ringan ya. Ya, aluminium lebih ringan. Itu. Baja mungkin produk lain Mbak. Enggak tahu Skopus baru. Itu waktu itu tak lapisi dengan namanya grafin. Saiki lah itu material maju-maju itu sekarang grafin itu juga. Sekarang biar anti korosi banyak Mbak. Kalau kita ngikuti. Terus kemudian untuk praktek aplikasinya ini selain untuk ini Bu. Ini kan sudah jelas dengan penelitiannya kan untuk drum brake ya. Maka kemudian material ini bisa diterapkan pada apa saja selain untuk drum brake Bu? Potensinya ke depan ini. Yes, itu kebetulan juga link dengan S3 Butasi. Iya toh. Dia itu ada ini material baru soalnya. AL, LCC ini ya ditambah macam-macam itu material baru. Kemarin S3 Butasi juga ke situ. Cuma belum sampai aplikasi ya. Nanti penggunaannya itu adalah dia di deck superstructure. Superstructure itu dhuwure kapal. Sing di kapal. Deck. Bukan lambung kapal. Bukan di lambung tapi di deck. Yes, ini kapal. Nah, ini dhuwur gini. Untuk decknya ini. Yang tidak langsung kena gelombang. Itu fungsinya untuk apa Ibu? Gini. Nah, iki kapal ya. Nah, ini deh. Di atasnya di decknya itu kan fungsinya untuk apa? Ya, itu adalah mengganti yang material lainnya. Material bukan baja ya. Baja juga bisa sih. Material lainnya yang mungkin aluminium tok. Nggak pakai komposit itu diganti dengan ini lebih tangguh. Jadi lebih tangguh gitu. Tetapi belum diaplikasikan Butasi waktu itu, hanya pakai modeling. Modeling itu adalah komputasi lah Mbak. Pakai komputasional. Komputasi belum aplikasi di lapangan. Nah di komputasi itu, itu baru diuji. Komputasi kan gampang, nggak bayar sih. Jadi ngujinya itu gelombangnya itu modelnya adalah kayak vibrasi kayak gitu kan ada spektrum. Nah itu digempur sana gempur ini lah itu baru kelihatan dia lebih tangguh yang namanya aluminium tok dengan tambahan SIC tadi. Ternyata hasilnya itu lebih bagus yang komposit itu. Begitu. Selain itu apa lagi Bu?
Butasi masih itu ya, yang hubungannya sama aluminium SiC ya. Terus yang lain komposit itu yang terbaru sekarang. Itu bukan drum brake ya. Butasi lagi ke aluminium panel composite. Yang tidak pakai cat-catan, mungkin gedungnya pakai linggomusida sewarna biru. Itu namanya ACP, Mbak, aluminium composite panel. Nah, Butasi juga ke situ. Itu juga komposit. Jadi aluminium composite panel itu ini aluminium. Ini materialnya dipasang, polimer. Ini adalah aluminium. Nah, template nih yang biru-biru kuning. Nah, itu. Supaya nggak cepat aus. Atau gimana itu fungsinya? Minimum nggak usah ngecat nih. Dan dia juga tahan terhadap korosi juga ya. Iya. Tapi di dalam ini yang namanya material inti atau core material itu terbuat dari bahan polietilen. Iki nek kobong, buyar. Kelemahannya polimer itu ada, dia tidak tahan suhu tinggi walaupun ada bahan polimer yang tahan suhu tinggi. Pada umumnya dia nggak tahan. Lah itu sudah terjadi doang di gedung Kejaksaan Jakarta di tahun piro ya? 2000 berapa kobong. Aluminiumnya masih oke. Iya, tapi polimernya leleh. Nah, Butasi penelitiannya adalah mengganti polimernya itu. Betul. Gitu. Jadi bahan apa yang kemudian kuat, maksudnya kekuatannya setara dengan polimer, tapi kemudian titik lelehnya rendah tinggi. Gitu ya. Tinggi ya titik lelehnya ya. Supaya nggak cepat jadi nggak cepat. Gitu, itu penelitian Butasi yang terbaru ini. Sama juga nguji korosinya, walaupun dia masih tahan ya, dia cek aja nggak apa-apa. Dicek kabeh. Terus kedepannya gimana untuk penelitiannya ini rencananya? ACP ini sambil jalan ya, sambil jalan ACP ini. Tapi untuk ke industri belum. Tadi aku bilang itu memang yo gandeng industri ki angel. Gandeng industri itu lebih baik mungkin untuk semuanya ya. Masalahmu ki apa toh? Ngono lho. Industri seneng itu. Apa gitu ya? Yes, jangan kita seolah-olah menawarkan, belum tentu dia seneng. Industri itu kebanyakan kalau bisa mengurangi cost itu seneng deh. Mengurangi cost itu hubungannya Butasi adalah kalau bisa mengganti material ini yang mahal, kayak semen kemarin, diganti dengan yang lebih murah. Seneng yang industri. Coba tapi kan prosesnya itu kan juga butuh biaya, Bu. Yang tapi kalau industri juga. Mau dia biayai loh. Seharusnya kalau mau ya. Kalau ketika dilihat di masa depan ini hasilnya menjanjikan. Jadi Butasi itu sekarang lagi ini juga care ke penelitian-penelitian mengganti natural. Mengganti natural misalnya pakai pasir. Itu lah bahan-bahan natural tuh ya. Terus kerikil natural. Butasi mau mengganti bahan-bahan ini dengan limbah-limbah yang biasanya namanya slag ya. Namanya terak. Itu biasanya diguak ngono ae lagi diutek-utek. Limbah apa itu, Bu? Salah satunya itu apa tuh namanya plumbum. Bekasnya aki. Aki PB ya, PB ya. Aki. Itu kadang-kadang diguak ngono to ya. Itu ternyata iso diolah. Seharusnya bisa didaur ulang nggih. Iso diolah. Jadi ternyata juga bisa mengganti, tapi menggantinya masih tanda kutip ya. Itu kayak misalnya kerikil sing alam-alam lho, Mbak. Kalau yo entek to susi. Pasir lah itu iso orang-orang material itu ke situ arahnya. Dan itu kalau misalnya terus mengurangi cost mereka untuk beli, industri senang banget. Seharusnya bisa jadi limbah-limbah yang selama ini tidak bisa didaur ulang, bisa didaur ulang untuk penggunaan kembali, lain. Betul. Kudune ngono. Jadi tidak hanya dilarang buat, jangan gitu toh. Nah iso piye caranya diutek-utek supaya tidak terjadi pencemaran juga sih. Betul. Iya itu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Terus kemudian pertanyaan terakhir. Yes. Seringkali ini kemudian luput itu penelitian-penelitian ini, maka kemudian untuk jangka ini kan ini juga kemudian membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak ya. Maka kemudian kedepannya apa harapan Ibu supaya kemudian penelitian-penelitian yang ada ini kemudian berhasil diterapkan untuk dunia industri kita, termasuk juga kemudian pelibatan dari para mahasiswa untuk SDM kampus lah, untuk semuanya itu yang kemudian dilibatkan dalam pengembangan penelitian ke depannya. Nomor 1 tuh kalau kita istilahnya alhamdulillah puas itu kalau penelitian kita tuh dipakai gitu ya. Jadi nggak masuk kotak tok.
ya baik Abdimas pengabdian masyarakat maupun penelitian itu nek iso hasilnya itu dipakai mereka. Ini Butasi dari sekian tuh yang dipakai itu masih mesin pengepres sampah anorganik itu dipakai di desa Madiredo sampai sekarang dipakai. Itu seneng hatiku. Cuma ya ada kekurangan. Masih ada seharusnya yang dibenahi tapi seneng gitu loh ya. Jadi tidak masuk kotak tok, tidak berhenti ya jurnal juga seneng sih kita. Cuma kalau gak berdampak ke masyarakat terus nggak opo gitu loh ya. Tidak cuma sekedar jadi prototipe ya Bu. Itu. Bolehlah prototip tapi habis itu terus dilanjut gitu ya. Terus apa nih tuh? Thank you anak-anak ya para mahasiswa yang membantu Butasi. Ini kursi roda juga. Jadi Butasi punya mereka itu punya kursi roda manual lah wis ra iso dienggo, Mbak. Oh, nggih. Arek-arek hebat tak akoni ya. Grup angkatan piro iki. Iso rek gawe iki konversiasi bisa, Bu. Nah, waktu itu inovasi didatangkan kan. Nggih. Bisa, Bu. Oke. Jadi kursi roda yang manual wis rusak gak karuan. Diutek-utek didadekne listrik. Disesuaikan dengan pemakainya loh ya. Ini gak gampang loh ya. Nek kursi listrik akeh. Tapi pemakainya penggunanya kan disabilitas fisik, Mbak. Jadi kan disesuaikan dengan tubuh-tubuh itu. Lah itu dipakai. Aku seneng ngono iki. Jadi ke situ. Terus segi kecilnya gimana, Bu? Lah itu tadi menggandeng lah kalau kita dosen ya mahasiswa. Gandeng mahasiswa tok, setelah itu juga harus punya teman-teman apa ya? Masyarakat yang kita kenal. Mungkin di Muhammadiyah banyak ya, Aisyah dan sebagainya, tapi lebih luas pokoknya yang butuhkan gitu ya. Terus berhenti sampai situ toh enggak, pemerintah digandeng. Nah digandeng ya jangan hanya MOA. Tidak jangan sekedar setelah itu selesai akreditasi munggah. Tapi apa gitu ya. Soalnya gandeng pemerintah iki yo angel-angel gampang. Nek sekali kita oke, biasanya mereka lanjut. Sekali kita oke gitu ya, oke mereka lanjut. Setelah itu industri ya, iki apa nih? Industri itu jangan dibiarkan dosen golek dhewe. Itu istilahnya pemegang kekuasaan institusi kudu turun. Seringlah ngobrol-ngobrol dengan industri gitu ya. Supaya termasuk industri itu yang gede sama yang kecil UMKM ya yang dibantu itu. Itu ya itu kayak yang gede itu kok iki butuh mau apa? Potensial seharusnya karena banyak industri di daerah Sidoarjo sini kan ya. Sehingga seharusnya ada jalinan kerjasama. Pokoknya bisa kerjakan bisa ngono ae ya gak iso kan pinter-pinter ya. Jadi scary. Nah, sehingga apa namanya itu yang Butasi bilang segitiga plus tadi terpenuhi dan manfaatnya adalah untuk semuanya ya untuk masyarakat itu. Jadi penelitian bagi ibu-ibu bapak-bapak dan juga Butasi sendiri nggak ada gunanya dalam kotak tok. Harus bermanfaat. Yes, betul. Harus bermanfaat. Untuk karena selama ini saya juga melihat hasil penelitian kita ini cuma sekedar masuk dalam kotak yang setelah selesai jadi tidak dimanfaatkan tidak dimanfaatkan untuk lebih lanjut baik itu dalam bentuk penelitian lanjutan ya rata-rata ketika sudah saat penelitian sudah berhenti sampai di situ tidak ada proses pelatihan lanjutannya kemudian seharusnya penelitian ini mempunyai peluang untuk kemudian dilanjutkan ulang sehingga memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk masyarakat kita. Betul. Nggih, Mbak Nur. Nggih, terima kasih banyak Ibu atas perbincangan kita kali ini yang kemudian sangat informatif Ibu karena saya menjadi lebih tahu apa itu material komposit, terus kemudian fungsinya untuk apa dan kemudian nanti kemudian kita juga menjadi lebih tahu apa yang harus langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya. Oke, tim bersama saya tutup kegiatan podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu, buat teman-teman Humas juga, dan untuk para pemirsa Sobat Pemustakah yang telah bersedia kemudian mendengarkan podcast kita Ibu. Nanti linknya dibagi ya Mbak Nur. Jangan lupa podcast ini bisa disaksikan di YouTube Perpus Umsida Bu. Jadi YouTube Perpus Umsida itu berisikan podcast. Banyak podcast di situ. Jadi ada podcast pada buku, kemudian ada podcast biru yang membahas mengenai kayak ilmiah publikasi tadi. Dan kemudian ada juga bukan podcast tapi kemudian kegiatan OLC yaitu online literasi kelas kita kemudian juga diupload di situ. Terima kasih banyak Ibu. Untuk penelitian Ibu Prantasi jangan lupa bisa diakses di ResearchGate
Dan bisa kemudian podcast ini kita bisa lihat ulang di YouTube Perpus Umsida. Monggo bisa dicari di situ ya. Bisa dicari di Google atau di YouTube. Dan untuk podcast ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.